Ya pemirsa, Anda kembali di Dialog Khusus. Tentunya kita masih membahas mengenai barang kiriman dari dan ke luar negeri. Masih bersama dua orang narasumber saya dari Bea Cukai Kediri, yakni Bapak Hendratno, Kasubsi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, dan ada juga Mbak Tita Puspita, Staf Humas Bea Cukai Kediri. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai barang kiriman ya Pak, termasuk barang yang dilarang untuk dikirimkan, begitu ya. Dan saya ada pertanyaan mengenai barang kiriman yang nilainya tidak melebihi 100 US dollar, Pak. Apakah juga tetap dikenakan biaya pungutan? Jadi karena kita tadi kan sudah disampaikan ya Mbak, setiap barang itu bahwa kita akan periksa dan kita buka. Memang ada peraturan dari kantor pos sendiri bahwa kalau di dalam notanya itu namanya bea pelalu beaan, Mbak. Jadi karena kita merusak kemasan barang ya. Pada saat kita untuk kita tahu isinya itu kan kita harus membuka kemasan, otomatis kemasannya rusak. Dan nantinya kan harus dikirimkan kepada pihak penerima barang. Nah, itu memang pihak kantor pos memberikan pembayaran sebesar Rp20.000 sebagai untuk membungkus kembali biaya bungkus untuk membungkus kembali kemasan yang sudah kita buka tadi sebelumnya. Jadi itu memang biaya resmi, Mbak. Bukan kita istilahnya mengada-ngada, tidak. Memang biaya resmi yang dikenakan dari pihak kantor pos sendiri. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik. Nah, ini mengenai kerjasama yang sudah dijalin Indonesia secara nasional dan ASEAN secara regional kepada Cina dan beberapa negara lainnya. Tarif biaya masuk apakah juga diberlakukan seperti sama di negara-negara tersebut, Pak Hendratno? Nah, itulah bedanya barang kiriman dengan barang. Ini tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak. Barang kiriman itu kalau di atas 100 itu pesannya, Mbak. 100 sampai 1.500 US dollar. Itu dikenakan tarif flat sebesar 7,5%. Nah, nanti kalau tarifnya misalnya value-nya, nilai nominalnya itu di atas 1.500, otomatis dia akan terkena tarif normal sesuai dengan jenis barang berdasarkan penggolongan di Harmonized System namanya, buku HS itu, buku tarif biaya masuk Indonesia yang terbitan terbaru ada di 2017. Nah, tadi yang sudah disebutkan bahwa kita banyak sekali bekerja sama dengan perdagangan bebas dengan ASEAN ya, negara-negara ASEAN ya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand dan segala macam, Laos dan segala macam itu. Beberapa anggota ASEAN itu tarifnya kan tarif preferensial namanya, Pak. Jadi untuk barang-barang yang berasal dari negara-negara tersebut, negara ASEAN, tarifnya terkena tarif preferensial. Jadi ada penurunan dibanding tarif biasa yang ada di buku tarif biaya masuk. Nah, tapi kalau untuk barang kiriman perlakuannya beda. Ya, bedanya jadi gimana, bedanya Pak? gini. Kalau misalnya di atas 1.500 US, otomatis itu sudah dianggap impor biasa, Mbak. Impor biasa dalam arti kata impornya itu pasti jumlah besar. Nah, itulah sebabnya kita memakai tarif normal. Jadi kalau misalnya barang itu dari Malaysia dan tarif normalnya itu misalnya 10%, terus mereka dapat tarif preferensialnya itu jadi 5%, ya kita pakai tarif preferensial itu. Tetapi kalau nilainya masih di antara 100 sampai 1.500 US, kita tetap menggunakan tarif flat 7,5% meskipun dia datang dari negara-negara ASEAN tersebut. Jadi tidak berlaku seperti itu, Mbak. Nah Pak Hendratno maupun Mbak Tita, ini kan sekarang pengiriman barang itu sudah sangat mudah begitu ya, dengan online pun bisa. Kalau misalkan untuk pembayaran biaya pungutan atau biaya masuk biar tidak merepotkan baik si pengirim maupun penerima, yang dilakukan Bea Cukai Kediri apa ini, Pak? Jadi kita menghimbau saja sih, Mbak. Jadi kadang-kadang kita sekarang kan mau berbelanja itu kan nggak perlu ke toko, ya, nggak perlu ke mall gitu kan. Mungkin ada sekilas, wah mall-mall sepi, orang nggak pada mau belanja, daya beli turun. Padahal mungkin orang-orang daripada saya repot cari parkir di mall, tinggal buka aplikasi di handphone atau tinggal milih kan. Nah, cuman memang ada media-media online yang sudah include barangnya itu dengan tarif
pembebanan biaya masuknya. Ada yang tidak. Baik. Kalau kita beli online-nya pakai online luar negeri, itu biasanya ya seperti itu tadi. Begitu sampai di Kediri, kita akan dikirimi langsung dari kantor pos Kediri mana nota pembeliannya, terus ada NPWP-nya apa enggak. Kalau media online dari luar negeri. Tapi kalau media online lokal itu sudah diperhitungkan, Mbak. Jadi mereka sudah punya prioritas, ini sudah diperiksa, di stempel. Mungkin Mbak kita ada punya pengalaman di sana, Mbak, kalau yang media online lokal tuh. Oke, ini biasanya kan yang suka belanja online kan cewek-cewek begitu ya Pak Hendra. Mungkin Mbak Tita juga ada pengalaman. Proses sendiri pasti beli yang dalam negeri lokal-lokal aja. Oke, Belum pernah mau nyoba. Oke. Nah itu dia, mungkin lebih mudah kita mending pakai media dalam negeri. Karena di sini sih sebenarnya banyak kok Mbak barang-barang yang bisa kita beli, nggak kalah kok dengan yang di luar negeri gitu, seperti itu. Takutnya kan kalau di luar negeri itu kan misalnya kita beli kosmetik, bisa juga kosmetik itu nggak cocok dengan situasi cuaca yang ada di Indonesia. Nah, iya itu betul sekali. Nah, kulit Indonesia beda kan Mbak. Oke. Tiba-tiba kita bikin bukan malah tambah cantik, malah ngeflek-ngeflek Iya, nanti kan betul. gitu. Nah, itu sebenarnya kenapa Dirjen POM itu selalu ketat gitu dalam hal peredaran kosmetik dari luar negeri tersebut. Oke. Nah mungkin dari Pak Hendratno maupun Mbak Tita ada pesan yang disampaikan kepada pemirsa di rumah atau masyarakat Kediri khususnya ini mengenai pengiriman barang dari dan ke luar negeri. Mungkin yang mau baru online atau menerima kiriman barang dari keluarganya yang ada di luar negeri, mungkin tadi ketentuannya yang 100 US dollar itu berlaku untuk kita barang apapun ya. Misalnya ada keluarganya yang dari luar negeri mau mengirim elektronik atau apapun kan maksimal 2. Kalau bisa langsung dilengkapi sama NBWP-nya karena untuk mempercepat proses penghitungan juga. Selain itu juga agar kita juga tidak menaksir harga barang itu yang lebih tinggi. Kalau misalnya harga barang itu tidak ada nota pembeliannya dikonfirmasi ke pihak penerimanya maupun yang mengirim barang dari luar negeri itu sudah dihilangkan, maka barang itu kan akan ditaksir sesuai dengan harga pasaran atau harga di internet yang berlaku di Indonesia. Jadi dari bea cukai yang menaksir barang tersebut ya. Sesuai dengan harga pasaran atau kita bisa nyari di internet juga ada. Jadi takutnya kita menaksirnya lebih tinggi. Jadi nanti kan bisa komplain lebih lama lagi kan proses penerimaannya barang itu. Dan satu yang banyak lagi itu pengiriman orang yang akan menerima uang ya, paket kiriman uang yang katanya mau menerima paket kiriman uang. Nah itu harus hati-hati juga karena biasanya pengiriman uang dari luar negeri itu kan dari bank dan kita pengiriman barang yang katanya isinya uang pun itu kan semua petugas bea cukai pasti dalam kiriman dari luar negeri pasti diperiksa ya. Kalau uang itu juga ada ketentuannya juga. Untuk 100 juta ya, lebih dari 100 juta itu kan harus ada izin dari BI, Bank Indonesia. Dan seperti kayak kita mesti dapat kiriman uang banyak, pasti kita juga takut kan kalau betul sekali. lewat paket kiriman ya takutnya nanti hilang 1 lembar atau berapa lembar itu sudah sangat berharga ya. Iya betul. Nah, itu supaya berhati-hati karena biasanya ada modus-modus tertentu yang kebanyakan itu ada orang Indonesia yang menerima paket kiriman yang katanya itu dari luar negeri dan paketnya ada isi uangnya dan uangnya yang dikirim itu nggak jumlahnya kecil, ratusan juta, 150 juta. Nah terus sebelum si penerima itu menerima barang itu biasanya dia dihubungin sama yang mengaku dia jasa pengirimannya untuk mentransfer uang dulu sekian juta. Jadi karena dia mengatasnamakan petugas bea cukai biasanya paket kirimannya nggak bisa diterima sama penerima di Indonesia, kata petugas bea cukai harus mengirimkan sejumlah uang dan ditransfer ke rekening pribadi. Nah harus berhati-hati kalau misalnya ada Bapak Ibu menerima paket kiriman dan dihubungi sama petugas yang mengaku petugas bea cukai untuk mentransfer uang dulu sebelum menerima barang itu ke rekening pribadi supaya berhati-hati karena semua pungutan itu tidak ditransfer ke rekening pribadi, ke rekening negara. Jadi kalau misalnya menerima paket dihubungin suruh mentransfer sejumlah uang dulu ke rekening pribadi, sebaiknya jangan dihiraukan karena itu adalah sebuah modus ya. Karena semua pajak pungutan itu dikirim ke rekening negara.
Mungkin Pak Hendra ada tambahan lagi. Oke. Nah, intinya kan kita tadi sudah menjelaskan bahwa pada saat kita istilahnya bukan memberikan rekomendasi untuk dibayar berapa, itu kan ada kode billingnya, e-billingnya. Sudah dijelaskan juga oleh Mbak Tita bahwa begitu mudahnya kita juga bisa via ATM. Kita punya Bank Mandiri, bisa pakai ATM. Seperti kita membayar ini loh Mbak, membayar tiket pesawat juga. Nah seperti itu, ada kode pembayarannya. Iya, betul. Nah itu kan sangat memudahkan. Jadi memang tidak pernah kita petugas bea cukai itu meng-SMS, tolong kirimkan sejumlah uang bahwa karena barang Anda tertahan di bea cukai. Seakan-akan kan kita yang menghambat, seakan-akan yang kita minta gitu. Iya, Padahal betul. tidak seperti itu. Oke. Dan bila pun kita menetapkan perhitungan bea masuk dan PPN dan segala macam itu memang itu yang real gitu, yang memang harus kita tagih untuk barang kiriman tersebut, dan itu juga ada kode billingnya dan langsung masuk ke rekening negara. Jadi tidak ke rekening pribadi. Oke. Karena banyak sekali modus-modus seperti itu, akhirnya nama kita yang jadi jelek. Padahal kita sudah berusaha semampunya memberikan aplikasi kemudahan segala macam supaya masyarakat itu, dan khususnya yang mungkin banyak yang menggunakan jasa kiriman ini, memahami betapa kita mudahnya pelayanan kita terhadap barang, khususnya untuk terhadap barang kiriman ini. Oke, luar biasa sekali. Tadi kita sudah banyak menerima atau mendapatkan wawasan mengenai barang kiriman dari dan ke luar negeri yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendratno dan juga Mbak Tita. Saya mengucapkan terima kasih Pak Hendratno dan Mbak Tita sudah hadir menemani saya kali ini di Dialog Khusus. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dengan perbincangan yang sangat menarik di Dialog Khusus kali ini. Dan tentunya yang harus diingat dari perbincangan kita hari ini yaitu berhati-hati dalam menerima barang kiriman, begitu ya Pak Hendratno ya. Dan tentu saja juga sertakan nilai pembelian, dan tadi juga disampaikan oleh Mbak Tita ada NPWP begitu. Dan pemirsa, tentu saja tidak lupa saya ingatkan bagi Anda untuk terus saksikan program Dialog Khusus. Dan tentu saja 1 jam sudah berlalu. Saya Intan Aulia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.